siang, sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Selamat hari Jumat semuanya. Hari ini kembali lagi di podcast atau podcast kesehatan ya. Bersama saya Radia Guna dan tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dokter penyakit dalam dan dokter bedah subspesialis bedah vaskuler. Ya, di sini kita ada dokter Iqbal, dokter penyakit dalam, dan ada dokter Budi, dokter bedah subspesialis bedah vaskuler ya. Hari ini kita mau bahas-bahas tentang luka pada kaki pada penderita diabetes dan terapi komprehensifnya. Ya, dokter, selamat siang. Punten mengganggu nih dok. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya dok ya. Seperti yang kita tahu dok, di rumah sakit kita itu memang banyak ya kasus-kasus dan memang banyak yang menanyakan juga nih dok dari pasien-pasien terkait pada pasien diabetes itu banyak lukanya bahkan sampai yang ada diamputasi lah, sampai dirawat lama sampai ke ICU dan sebagainya. Nah sebenarnya mungkin sobat sehat di sini perlu pengetahuan juga nih dok, kenapa sih pada penderita diabetes itu bisa timbul ada luka kayak gitu dok? Mungkin dari dokter Iqbal dulu, dari segi diabetes ya dok. Saya duluan, oke? Ya, silakan. Jadi dilengkapi sama dokter. Iya. Jadi diabetes lagi-lagi diabetes ya. Jadi diabetes ini salah satu masalah kesehatan yang makin kesini makin terlihat tabiatnya itu jelek gitu ya. Jadi dia menyebabkan banyak komplikasi mengenai banyak orang, kemudian juga pasiennya banyak, ternyata diagnosis terlambat. Nah, seringkali salah satu entry point pasien datang ke kita ketika pasien mengalami yang kita sebut yang kita bahas hari ini kaki diabetes gitu ya. Kaki diabetes sebenarnya merupakan komplikasi lanjut dari diabetes mellitus. Kita tahu diabetes itu punya komplikasi gitu ya, komplikasi akut, komplikasi kronik. Komplikasi akut yang terjadi sesaat, cepat, dan waktu pendek. Kalau komplikasi kronik yang terjadinya menahun lama seiring perjalanan diabetes tersebut. Komplikasi kronik bisa mengenai pembuluh darah kecil atau besar. Nah, salah satu komplikasi kronik yang mikrovaskuler tadi itu namanya neuropati. Neuropati itu menyebabkan gangguan saraf tepi ya pada pasien-pasien dengan diabetes. Terutama yang gula darahnya sudah tidak terkontrol lebih dari 1 tahun, 1 atau 2 tahun. Nah, gangguan persarafan ini bisa menyebabkan gangguan saraf, entah itu otonomnya, entah itu motoriknya, entah itu sensoriknya. Tiga-tiganya berperan nih pada terjadinya kaki diabetes. Pertama, gangguan saraf otonom, kulitnya jadi kering, gampang, kalau kering kan pasti gampang pecah-pecah, gampang luka jadinya gitu. Kedua, sensoriknya jadi mati rasa, kebas. Kalau kebas kena yang tajam nggak kerasa, lukanya jadi berlarut-larut. Kemudian kegesek-gesek di sepatu nggak kerasa, jadi kalus tebal itu keras, kulitnya kan seolah-olah selalu menginjak barang keras, akhirnya jadi luka. Kemudian motorik, saraf motoriknya juga ototnya menjadi tidak seimbang, flexor extensor menjadi tidak seimbang, sehingga struktur kakinya juga berubah. Akibatnya kalau struktur penopangnya berubah, tekanan ke kaki itu menjadi lebih direct gitu ya, sehingga rentan terjadi luka juga. Nah, jadi rentan terjadi luka pada daerah kaki ya, daerah yang sebenarnya terkena tekanan. Nah, karena kaki itu paling bawah, sering dipakai jalan aktivitas ya, itu paling rentan terkena. Nah, diperburuk lagi dengan komplikasi makrovaskulernya, pembuluh darahnya. Terjadi aterosklerosis, terjadi yang namanya peripheral artery disease, penyakit arteri perifer. Terjadilah pembekuan sumbatan di aliran darah yang menuju tungkai, sehingga arteri tidak mengalirkan darah dengan cukup baik, nutrisi nggak sampai, oksigenisasi nggak sampai, sehingga kalau terjadi apa-apa pada satu daerah kakinya itu sendiri iskemik, tidak mendapat suplai darah yang cukup, dan ketika terjadi sesuatu di situ, infeksi, ada masalah di daerah tersebut, recovery-nya sulit. Kenapa? Karena katakanlah kita minum antibiotik, aliran darahnya nggak nyampe ke kakinya seperti itu. Jadi regenerasi, misalnya luka, regenerasi selnya juga menjadi bagus seperti itu. Nah, kombinasi dua ini ditambah lagi dengan kena infeksi beneran, injek paku lah, biasanya kalau udah seperti ini biasanya malah nantangin.
udah tau kebas kakinya, malah jalan-jalan di aspal nggak pakai sendal, makin karena kebas dok, jalan di aspal nggak pakai sendal, refleksi tekan sana tekan sini. Nah, ini disclaimer, kita nggak ada masalah dengan refleksi, tapi kalau hal seperti ini pada pasien yang diabetes bisa menimbulkan luka gitu. Nah, luka terinfeksi, cilakanya kakinya di kaki diabetes. Nah, jadilah berbagai macam komplikasi. Nah, lanjutannya datanglah ke Polinya Dokter Budi jadi gitu. Iya. Runyam deh. Oke, kalau dari Dokter Budi sendiri gimana dok? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang, sahabat sehat Kota Bogor. Ya, pertanyaan ini sering banget ya, Iya, pertanyaan yang rutin ditanyakan pada pasien-pasien diabetes. Kenapa pada pasien diabetes ini sering terjadi luka yang sulit sembuh ya awalnya. Bahkan kalau nggak ditanganin menjadi risikonya amputasi yang merupakan momok ya, sesuatu yang sangat ditakuti. Bahkan pasien kaki diabetes itu kalau datang ke rumah sakit lagi berobat ke dokter bedah itu udah nggak mau biasanya. Kalau dokter Iqbal langsung udah nggak mau. Tetap diamputasi gitu ya. Jadi mungkin saya nambahin aja dok ya, itu udah lengkap. Jadi sebetulnya ada 3 faktor ya. Kenapa kaki diabetes itu bisa muncul? Pertama tadi dokter Iqbal sudah mengatakan bahwa kontrol glikemik dok ya. Jadi kadar gula darah yang tidak terkontrol itu bisa banyak komplikasi ya, bisa rusak saraf ya kan, pembuluh darah, kemudian daya tahan tubuh juga menurun gitu ya. Jadi kontrol glikemiknya berantakan misalnya. Yang kedua kita sebut sebagai neuropati tadi dokter sebutkan ya. Jadi bagaimana pasien yang bikin neuropati atau gangguan saraf itu cenderung dia tidak ngeh, tidak berasa kalau ada trauma atau luka di kakinya. Kalau kita kan kena trauma sedikit langsung ya kan. Kalau luka pada kaki diabetes tidak berasa, jadi dia cenderung cuek gitu dengan luka-luka yang ada di kakinya, cenderung lama-lama kronik makin parah kan. Jadi yang kedua neuropati. Selanjutnya neuropati bukan hanya sensorik dok ya, bisa mengenai autonom tadi. Jadi cenderung kakinya itu kering, ya kering sehingga kulit gampang terjadi crack itu pecah ya, gampang terjadi infeksi dok kalau ya, luka pada kaki berkulit kering. Yang ketiga tadi dikatakan bahwa ada istilahnya angiopati. Bagaimana diabetes yang tidak terkontrol itu merusak pembuluh darah, terutama lapisan dalam endotel. Bagaimana nanti pada tahap-tahap berikutnya aliran darah ke kaki itu tidak lancar. Akibatnya apa? Akibatnya nutrisi, oksigen, obat-obatan nggak sampai ke ujung kaki, sehingga luka akan jadi parah dan ujung-ujungnya bisa menjadi hitam dan amputasi. Jadi ya memang ya karena diabetes itu penyakitnya karena sangat keren ya dok ya, dia bisa mematikan segala sel, akhirnya ya sampai baal dan rentan luka ya. Nah mungkin kan banyak banget nih dok angka diabetes di Indonesia itu sangat tinggi. Mungkin di keluarga saya juga ada beberapa yang diabetes. Nah ya pertanyaan yang paling sering saya dapat tuh kira-kira ada nggak sih dok batas kadar gula kira-kira yang memang bakal beresiko untuk menjadi luka, atau sebetulnya dengan ada diabetes pun itu sangat resiko tinggi gitu ya. Karena ya apalagi kata dokter banyak yang tidak terkontrol gulanya, malas minum obatnya dan sebagainya gitu paling dok. Ya karena kaki diabetes ini berawal dari terjadinya komplikasi diabetes, dan komplikasi diabetes terjadi akibat kadar gula darah yang tidak terkendali. Jadi ya batasan yang bahaya ya batasan di mana gula darah itu tidak terkendali. Kasaran kalau kita pakai pukul rata gula darah sewaktu ya 200 gitu ya. Pokoknya udah pasti 200 udah pasti tinggi aja gitu ya. Kalau kita mau lebih detail lagi, kita cek di gula puasa, gula 2 jam setelah makan, ya gula puasa di atas 126, gula setelah 2 jam setelah makan postprandial 140. Kalau udah berobat atau belum berobat masih manteng di angka segitu, berarti masih belum terkendali. Apalagi kalau kita konfirmasi dengan HbA1c masih di atas 7, di atas 6,5 atau di atas 7 bahkan gitu. Atau bahkan kita sering ketemu yang di atas 15 sampai nggak keukur udah tingginya ya. Kalau tinggi seperti itu menunjukkan tidak terkendali gula darahnya, dan seiring waktu makin tidak terkendali, komplikasinya jalan terus. Neuropati jalan, angiopati jalan, ya udah ya only matter of time, tinggal tunggu waktu akan ketemu Dokter Budi. Kakinya bakal habis atau enggak dok ya? Iya. Dia di bulan.
Emang ya berarti sahabat sehat itu memang harus kontrol rutin apalagi yang memang satu punya turunan diabetes atau memang sudah terkonfirmasi ya dok ya Betul. sebagai penderita diabetes. Jadi jangan Ya. sungkan-sungkan untuk periksa terutama ke RSUD atau ke polinya dokter Iqbal nanti akan Ya. ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol. Oke, kita lanjut lagi nih dok pertanyaannya. Kan tadi kata dokter Budi juga memang luka kakinya akhirnya tidak terasa dan cenderung tidak peduli dengan lukanya dok. Iya. Sebenarnya ada nggak sih dok sebagai penderita diabetes misalkan, aduh kena kegores nih baru kecil tuh, ada nggak ciri khas bahwa wah ini saya harus mulai hati-hati, saya harus mulai kontrol atau pas kapan sih dok baiknya kita tuh mulai aware terhadap luka-luka terutama pada penderita diabetesnya dok? Iya. Baik, terima kasih dokter. Jadi setiap penderita diabetes itu sebetulnya tidak usah menunggu luka jadi parah ya. Oke. Jadi ketika terdapat luka ya sekecil apapun di bagian tubuh manapun ya, terutama kaki. Kenapa sering pada kaki? Karena tadi dibilang kaki yang paling menampung berat badan kita, yang sering mengalami cedera atau jejas yang berulang-ulang, ya kan? Jadi ketika penderita kaki diabetes mengalami luka, maka dia harus segera datang ke dokter. Untuk apa? Untuk dilakukan evaluasi dong, penilaian luka. Apakah luka itu luka ringan, sedang, atau berat? Nah, itu kan dokter yang tahu ya bagaimana kondisi lukanya. Nanti dari penilaian itu akan bisa ditentukan ini lukanya ringan, maka diberikan terapi hanya misalnya dengan antibiotik atau dengan perawatan luka, atau sedang yang perlu perawatan, memberi antibiotik infus nggak cukup dengan yang minum gitu ya. Atau dia misalnya udah berat, misalnya sepsis, infeksi sudah menyebar kemana-mana, dan terpaksa harus dilakukan amputasi untuk life saving, menyelamatkan nyawa. Jadi pentingnya seperti itu. Jadi luka sekecil apapun baiknya teman-teman sekalian datang ke dokter untuk dilakukan evaluasi derajat lukanya. Gitu. Oke, jadi jangan nunggu sampai ada hitam atau bernanah baru datang. Soalnya ya mungkin kalau di Indonesia ya kegores dikit mah nanti aja lah pakai betadine aja gitu dok. Padahal nggak tahu juga beliau itu ada diabetes atau enggak ya. Jadi mendingan rutin kontrol gula, rutin kontrol luka juga ya kalau memang gulanya tinggi. Paradigmanya itu luka diabetes, kaki diabetes ya tentunya. Asumsikan dia berbahaya sampai terbukti tidak berbahaya. Itu di mana sekarang paradigma sih. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi kakinya. Kaki diabetes, terus kaki diabetes terinfeksi. Ini luka terinfeksi. Kakinya kita nggak tahu nih orang nih. Apakah vaskularnya bagus apa enggak? Apakah neuropatinya bagus apa enggak? Itu kita nggak tahu. Nah, yang dimaksud dokter Beli sama tadi datang kontrol itu kita nilai itunya. Kakinya kita nilai. Ini orang kalau lukanya diterusin resiko untuk menjadi gangren atau enggak ya, resiko menjadi perburukan atau tidak ya, itu kita nilai vaskularnya, kita nilai aklar, sama kita nilai tentu saja kendali metaboliknya. Jadi apa namanya ya, dan itu sebenarnya bisa dilakukan nggak harus langsung ke bedah penyakit dalam, ke bedah vaskular ya, dokter terdekat itu bisa dilakukan gitu untuk dievaluasi gitu di awal seperti itu. Jadi asumsikan bahaya sampai terbukti tidak bahaya gitu. Jangan sampai paradigma sih begitu. Jangan sampai kebalik ya dok. Nanti aja. Karena nggak sepadan kalau sudah kejadian udah hitam gangren, kelingking sudah kayak kismis gitu hitam itu nggak sepadan. Iya. Iya sih dok, bener banget tuh ya sobat sehat RSUD harus dipahamkan tuh yang seperti itu jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Kita ngomongin kakinya yang sehat dulu ini ya dok ya. Ya kan memang banyak nih penderita diabetes itu. Pada kakinya yang masih sehat sih dok, ada nggak sih pencegahan misalkan? Ya kan kalau kaki perlu ya ada hygiene tertentu, contoh gunting kuku ya dan sebagainya. Nih itu apakah harus seperti apa? Sama setahu saya sih kalau awam itu ada sendal khusus diabetes supaya nggak gampang kena luka dan sebagainya. Nah, pandangan dari dokter-dokter gimana tuh dok? Ya, mungkin tidak bisa nambahkan. Kalau bagaimana menjaga kaki supaya tidak menjadi kaki diabetes? Nomor satu ya, kenali kalau Anda punya diabetes. Kalau Anda punya diabetes, periksakan, pastikan diabetes atau tidak, kendalikan gula darahnya, kendalikan level gula darahnya. Kenali ada komplikasi atau enggak dan kendalikan komplikasinya. Kalau belum punya diabetes tapi punya keturunan, cek berkala sehingga semakin dini kita mengetahui kita terkena diabetes, semakin kita bisa menghindarkan diri dari komplikasi. Kalau sudah terlanjur kena diabetes, bagaimana kakinya supaya tidak menjadi kaki diabetes? Satu, kontrol gulanya. Kakinya ya konsep dasar sih sebenarnya jangan
sebenarnya tidak perlu berlaku aneh-aneh gitu. Mau saya yang penting jangan sampai terluka, jangan sampai ada perlukaan, jaga kaki supaya apa namanya ya, sering dibersihkan, jangan sampai ada apa namanya, ada jejas yang kita nggak tahu. Jadi kita periksa kaki sambil mandi, diperiksa ada luka atau tidak, keringkan dengan baik, karena kalau lembab maserasi, jamur di sela-sela kaki, itu rentan jadi fokus infeksi juga. Terus tadi nggak usah aneh-aneh sebenarnya, ditusuk yang aneh-aneh, yang sering itu dok, saya sering kali ketemu jalan di aspal panas tuh masih sampai sekarang masih banyak yang hobi itu, karena kebas refleksi kaki gitu. Iya, itu katanya begitu, nggak berasa sengaja nyari tajam-tajam gitu, begitu balik ya tahu-tahu luka, nggak kerasa masalahnya gitu, tahu-tahu udah infeksi gitu. Jadi ya yang standar sebenarnya, yang diperhatikan kondisinya setiap hari pas mandi, terutama jaga kelembapannya. Kalau ada infeksi atau ada perlukaan langsung diperiksakan, atau paling nggak primary care dulu di rumah. Udah dulu bisa makan lagi ya dok. Ya, makasih dokter. Ya, jadi pasien dengan diabetes sebelum ada luka ya dok ya, itu kalau menurut saya itu harus lebih memperhatikan kebersihannya, ya. Jadi dia harus lebih peduli tentang kebersihan kakinya dibandingkan yang orang tanpa diabetes, bukan diabetisi ya dok istilahnya ya. Jadi bagaimana dia setiap hari harus memandikan kakinya, mencucinya secara bersih, termasuk sela-sela jari dok, sela jarinya. Kemudian setelah dibersihkan dengan air ketika mandi, sabun, bilas kembali. Ini sering saya ceritakan ke pasien-pasien ya. Maka dia harus mengeringkan dok berikutnya, mengeringkan kakinya. Jadi semua bagian kaki setelah mandi harus dikeringkan, karena risiko kalau tidak kering dengan baik maka akan lembab, terutama di sela-sela jari ya dok ya. Sela jari yang lembab itu kan menimbulkan infeksi jamur awalnya dok ya. Itu bisa menjadi entry point luka. Kemudian setelah dikeringkan, tadi kita sudah diskusi bahwa kaki diabetes kan cenderung kering. Nah, kita bisa berikan lotion pelembab. Bagaimana kaki yang kering dijaga supaya tidak makin kering, yang bisa menimbulkan crack pada kulit sehingga infeksi. Ya, jadi setelah itu dikeringkan. Nah, faktor lain adalah bagaimana dia bisa memilih alas kaki. Tadi dokter sebutkan alas kaki dengan sol atau desain yang tepat. Ya, karena beberapa pasien kaki diabetes itu anatomi atau bentuk kakinya berubah. Bagaimana tadi kan sensoriknya berubah, motorik berubah, jadi bentuknya udah berubah. Sehingga beberapa bagian kaki itu akan lebih mengalami tekanan, terutama di pelantar ya, pelantar tonjolan-tonjolan tulang, atau di sisi-sisi yang ada tonjolan tulang. Maka berikutnya adalah selain menjaga kebersihan, bagaimana dia bisa memilih alas kaki yang baik, yang nyaman, soalnya tidak terlalu keras, yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan. Nah, ketika sudah ada luka, maka tadi kita diskusi juga ya, dia harus datang ke dokter ya, boleh dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter bedah vaskuler, atau dokter spesialis yang lain yang bisa mendeteksi kaki gitu. Berarti udah nggak bisa fashion lagi ya dok ya. Kalau kaki kayak gitu udah nggak bisa pakai Air Jordan kayaknya. Harus menyesuaikan kali ya dok ya. Ya, yang diutamakan adalah kesehatan dan senyaman mungkin supaya mencegah dari luka-luka itu. Oke dokter, itu kan mungkin kaki yang sehat. Ini kita ngomongin yang memang nyatanya pasien datang kakinya udah luka-luka, udah bolong lah, udah kelihatan tulangnya dan sebagainya. Nah, mungkin masyarakat juga perlu tahu nih dok, nggak jarang ya pasien datang ke IGD itu mungkin ternyata udah nanahan, udah pendarahan aktif dan sebagainya. Kira-kira kalau misalkan luka udah bolong gitu dok, ada nggak tanda bahayanya tuh? Kapan nih saya harus ke rumah sakit tuh? Karena ya mungkin malas dan takut tadi dok ya, tapi ya bisa dijelaskan mungkin ke masyarakat dok. Siapa nih? Mangga, bebas, boleh dokter Budi dulu deh. Budi ya, kalau kasih. Jadi bagaimana kita mengenali tanda bahaya? Yang bagus sekali dok sebenarnya. Jadi tidak semua kaki diabetes itu harus masuk IGD dok. Ya, emergency. Atau sebaliknya, tidak semua kaki diabetes itu aman-aman. Jadi kita bisa memilah secara mandiri ya. Jadi misalnya kalau kaki diabetes sudah mengalami nyeri dok, ya. Nyeri itu ada dua sebetulnya, intermittent claudication. Jadi ketika pasien dengan diabetes itu berjalan, dia sakit, istirahat dia hilang. Atau namanya rest pain. Ya, rest pain itu nyeri ketika istirahat pun muncul ya.
Nah, saran saya kalau sudah timbul gejala nyeri ya, baik itu intermittent atau rest pain atau bahkan rest pain yang continue, itu harus segera datang. Itu menunjukkan bahwa terjadinya aliran darah yang terganggu. Jadi dia tidak cukup mendapat aliran oksigen. Jadi dia jaringan udah teriak, wah kecekek gitu kan, kurang oksigen. Ya, apalagi kalau misalnya udah biru dok. Yang kedua adalah selain nyeri biru ya, kemudian dingin, bahkan udah hitam. Nah itu harus segera datang. Berarti ada sumbatan yang bisa jadi udah blok total, udah nggak ada sama sekali aliran. Kalau tadi kan masih ada tapi sedikit. Kalau udah blok total itu sudah nggak ada sama sekali. Itu sih. Yang berikutnya selain nyeri, dingin, infeksi ya kalau menurut saya. Jadi bagaimana pasien datang dengan infeksi? Ya tadi kan kita sudah bahas, misalnya bernanah, nyeri, kemerahan, itu tanda radang lah ya. Kemudian atau bahkan pasien udah demam tinggi, udah sepsis, infeksi udah menyebar kemana-mana, itu harus sudah datang karena bukan hanya kaki yang terancam, bahkan jiwanya, nyawanya. Gitu. Dari dokter Iqbal mungkin? Ya seperti jadi ya tadi kan paradigma dasarnya ada luka ya ke dokter langsung itu pasti ya yang pertama. Tapi kalau dikatakan tanda bahaya tadi sependapat dengan dokter Budi, perubahan warna itu kan, perubahan warna di regio yang terkait, area yang terkait, kulitnya ada berubah jadi biru, merah atau bahkan pucat malah seperti itu, atau sudah kehitaman, nyeri yang makin persisten, makin mengganggu, ya sudah menjadi tanda bahaya. Nah terus tanda sistemik satu lagi, sebenarnya kita ketemu tanda sistemik ya. Tanda sistemik ini tidak harus demam. Kadang-kadang kalau pasiennya usia lanjut ya, kadang-kadang terutama kalau usia lanjut itu seringkali cuma sekedar jadi nggak mau makan, jadi cenderung tidur, jadi lebih lemes dibanding sebelumnya. Nah itu udah gejala sistemik. Jadi kalau ada luka terlihat kecil tapi kok pasiennya sudah ada tanda-tanda sistemik seperti itu, meskipun tidak demam tapi kok jadi nggak mau makan, jadi cenderung tidur terus, menjadi lebih tidak aktif gitu ya, itu apalagi kalau di area sekitar sudah berubah warna, saya pikir ya itu sudah waktunya untuk ngecek BPJS-nya masih aktif atau enggak, terus ke RSUD gitu ya. Iya benar. Pada waktu yang Jadi bukannya justru malah tenang-tenang ya dok ya, pasiennya tenang tidur, itu bukannya anteng ya, bukannya baik-baik aja, justru harus lebih aware, apalagi emang ada. Kadang-kadang kita lebih emosi berarti. Iya lebih berarti sadar penuh. Kalau tidur kayaknya deg-degan dok. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dok. Ini juga nih lumrah banget nih, kan kebanyakan kakinya tuh bolong. Ya kita semua nggak ada yang mau lah dok, jalan-jalan kakinya bolong. Nah bisa nggak sih disembuhin dan kembali normal lagi si jaringan kaki yang bolong itu menjadi ya udah kayak kaki normal lagi dok? Gitu kira-kira. Jadi kalau kami ya di bedah vaskular juga sama sejawat lain ya di disiplin ilmu yang lain. Jadi prinsip sekarang itu kita menjadi pejuang menyelamatkan kaki, limb salvage ya. Jadi bagaimana kita menyelamatkan kaki sampai titik darah penghabisan. Maksimal ya. Jangan dikit-dikit ada, misalnya ada luka atau hitaman langsung diagnosisnya atau ininya sarannya ini amputasi. Tidak. Jadi sebetulnya tidak semua pasien dengan kaki diabetes itu berakhir dengan amputasi, walaupun ada sekian persen, saya lupa dengan investasi sekian persen dengan kaki diabetes, maksudnya 30% itu akan berakhir dengan amputasi gitu. Tapi kalau dengan diagnosis atau kontrol ke dokter lebih awal, lebih dini, saya yakin makin banyak kaki diabetes yang bisa kita selamatkan. Jadi jangan sampai ada amputasi yang yang percuma. Ya, jangan amputasi yang sebenarnya tidak ada amputasi, tapi amputasi itu sangat disayangkan. Karena kita mengingat apalagi masih produktif ya. Beda tadi yang pasien 22 kan udah banyak berbaring ya. Kalau masih produktif, kan diabetes kan bergeser dong dari usia muda. Masih produktif, kehilangan kaki itu biasa dong. Ya saya punya pasien berapa, dia nggak bisa tarik ojek online lagi, berdagang lagi, kerja, ketika kakinya udah nggak ada. Itu sangat menimbulkan masalah sosial gitu. Oke. Ada dokter, ada gimana? Ya, kalau tadi pertanyaannya bisa sembuh atau enggak, sampai batas tertentu bisa ya, sampai batas tertentu. Kalau vaskularisasinya bagus, infeksinya terkontrol, metaboliknya terkontrol dengan baik, dengan cepat, dengan segera, dan itu hanya itu bisa normal. Tapi ya tadi itu hanya bisa diraih kalau
sesegera mungkin diidentifikasi masalahnya, sesegera mungkin mendapatkan akses pengobatan, dan sesegera mungkin adhere ya, attach ke pengobatan dan diikuti dengan baik dan patuh gitu ya. Itu ya sampai batas itu bisa. Tapi seringkali kita datang sudah kayak kismis, datang udah hitam, datang sudah warnanya berubah, udah nggak kerasa, sudah sudah berulang sekian kali ya. Ya peluang semuanya itu menjadi Lebih, sangat kecil, bahkan boleh dibilang mustahil seperti itu. Dan tadi konteksnya adalah sekarang tuh tadi paradigmanya line self kita mempertahankan. Jadi bukan berarti juga atas datangnya hitam kita juga mati-matian pertahankan, tidak. Jadi kalau sampai Dr. Budi bilang ini sudah harus amputasi, means bahwa memang ya harus periode menyelamatkannya sudah lewat, berarti udah maksimal. Tapi sekarang kan yang mungkin Dr. Budi juga bisa menambahkan pemeriksaan maupun teknik-teknik tata laksananya itu sudah lebih maju ketimbang mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Yang tiap hitam dikit langsung potong, biru dikit langsung potong, nggak kerasa dikit langsung amputasi. Sekarang udah enggak. Kita sini juga sudah bisa, di RSUD Kota Bogor sudah bisa. Ada angiografinya sudah bisa jalan, angioplastinya sudah rutin dilakukan, tenaga ahlinya ada. Jadi peluang untuk limb salvage-nya lebih bisa dilakukan seperti itu. Oke, ya berarti emang nggak bisa sekonyong-konyong dagingnya tiba-tiba tumbuh jadi rapih lagi ya, nggak bisa. pasti bahkan yang bisa pun juga tidak serta merta ya. Karena vaskular kan pasti ada masalah. Jadi nutrisinya ke situ jadi kurang bagus, protein kadang-kadang sering kita pasien diabetes juga lapisan ototnya tipis gitu ya, jadi proteinnya rendah, albumnya rendah, nutrisinya kurang. Lah bahan baku dari mana untuk bikin jaringan baru gitu kan. Begitu dia diabetes tadi nggak terkontrol, giliran sakit langsung ekstrim. Tetangga kanan nggak boleh makan daging, tetangga kiri nggak boleh makan telur, depan nggak boleh makan ikan, belakang nggak boleh makan nasi sama kerupuk kan. Iya gitu gimana juga. Jadi butuh banyak hal. Tapi tadi sampai batas tertentu bisa diatasi asal segera. Sekarang tuh ada istilah dok, bukan tamis money ya. Dulu kan time is money. Jadi time is tissue awalnya. Jadi waktu itu penting dong. Jadi pasien ada gejala terus datang ke dokter ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan pertolongan. Jadi kalau telat jaringannya banyak rusak. Bahkan bisa dibilang sekarang time is limb ya dok ya. Waktu adalah kaki gitu. Kalau terlambat datang bisa jadi kakinya hilang. Oke dok. Oke, kita lanjut lagi nih ya dok ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita tarik lagi ke yang berlarut-larut ya, ke pasien-pasien yang emang nanti aja perawatannya yang sampai akhirnya tulangnya udah kelihatan, udah hitam dan sebagainya. Ngomongin soal amputasi nih dok, memotong ini. Nah, pasien juga kayaknya harus tahu nih. Soalnya nggak selalu pasien yang memang tulangnya udah kelihatan baru diamputasi, ada yang belum juga harus diamputasi. Nah mungkin itu juga bisa menjadi pemahaman kapan sih harus diamputasi dan sebagainya. Itu juga dok, biar nggak terlalu concern juga gitu. Ya baik, memang tidak semua ya dok ya pasien datang ke kita ke rumah sakit itu kaki bisa diselamatkan. Banyak faktor tadi ya. Jadi setidaknya 3 dok. Bagaimana seorang dokter bedah vaskuler ya terpaksa melakukan amputasi, baik itu amputasi jari atau bahkan amputasi tinggi di atas atau di bawah lutut. Yang pertama dok, kasusnya adalah kasus yang mengancam nyawa. Ya. Jadi bagaimana pasien datang misalnya ya, dengan infeksi berat, maka terpaksa dokter bedah akan melakukan amputasi. Kenapa? Karena yang dianggap menjadi sumber infeksi beratnya harus dihilangkan. Gitu. Saya datang dengan hitam, infeksi banget, sudah tidak bisa, harus cepat dilakukan tindakan. Kondisi pasien juga jelek kan, saat kondisinya tidak stabil dan sebagainya. Yang kedua adalah kasus di mana pembuluh darahnya itu tidak bisa kita perbaiki dong. Ya, kita kan manusia ya. Ada kasus-kasus yang tidak bisa diperbaiki. Ya, misalnya apa? Misalnya nih pembuluh darah pahanya ya, itu masih ada. Tapi ketika kita diagnosis angiografi, itu nggak ada ujungnya dong, atau stamnya, atau distal runoff-nya nggak ada. Maka bingung nih, mau disambung kemana nih? Orang darahnya putus nggak bisa kita sambung. Bahkan kita nggak bisa tembus kalau di minimal invasif ya, angioplasi nggak bisa kita tembus, nggak bisa kita pertahankan. Gitu. Yang kedua, nah kasus ketiga yang kita terpaksa lakukan amputasi adalah pada kasus pasien-pasien
dengan kaki yang ketika sudah sembuh kita bisa prediksi nggak bisa berfungsi dok kakinya, tidak bisa berfungsi. Untuk apa kaki? Untuk berjalan, untuk menapak. Misalnya apa? Dengan kerusakan jaringan yang banyak, setelah kita debridement pun kita pikir misalnya udah banyak yang hilang nih tulang kakinya, maka kita bisa lihat prognosisnya kalau debridement berulang, walaupun nanti akan nutup lukanya dok, tapi pasien kemungkinan nggak bisa jalan. Misalnya ya, dia sudah kehilangan ini apa namanya heel ya, nah, tulang kalkaneusnya hilang, maka kemungkinan pasien tidak bisa melakukan berat badannya, maka lebih baik kita lakukan amputasi. Kemudian apa nextnya? Nextnya pasien bisa menggunakan protesa. Nah, protesa atau kaki palsu, sehingga pasien tadi tidak bisa jalan, setelah dioperasi amputasi dengan kaki palsu, justru pasien bisa lebih jalan, bisa lebih meningkat kualitas hidup. Gitu dong. Jadi secara besar ada 3 sih kalau menurut saya ya. Tanda baik untuk amputasi dok. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan sih jangan sampai kayak gitu dok ya. Iya. Ya, tidak semua pasien ya. Iya, tidak semua pasien. Kalau bisa diselamatkan dan lebih cepat ya lebih baik ya dok Iya. ya. Oke. Dari dokter Iqbal ada tambahan? Nah, Potong kayak begitu dok ya. Betul, dan maksudnya ada yang sering yang orang kadang-kadang suka apa ya? Oh dia nggak, sebelah saya nggak usah diamputasi, saya kalau suruh amputasi, padahal dia loh Lebih parah gitu hitam, kan. kaki saya nggak hitam gitu. Ya dokter beli udah periksa duluan bahwa pembuluh darahnya nggak ada sampai ujung, Iya. udah tersumbat total, atau mungkin karena kerusakan sudah nggak ada tadi di ranoknya nggak ada, jadi ya mau gimana gitu, nggak bisa dipaksakan. Iya. Nah yang terakhir tuh yang kejadian yang sering orang, kita juga sering ada beberapa pasien yang mati-matian nggak mau diamputasi, meskipun sekedar pedisnya saja gitu ya, telapak kakinya saja. Padahal dia tahu persis bahwa itu kalaupun dipertahankan pun, katakanlah mukjizat bisa pulih pun nggak akan bisa jalan lagi, karena tulangnya sudah ada yang hilang, kemudian bentuknya juga sudah nggak normal buat berjalan, ototnya sudah jadi kalaupun sembuh lagi juga ototnya belum tentu tumbuh otot lagi gitu ya, sudah nggak pulih lagi, malah tetap nggak bisa jalan juga gitu. Jadi kadang-kadang kita ketemu kasus yang seperti itu, justru diamputasi, nggak pakai protese, berjalan lagi tanpa kursi roda, tanpa apa, justru bisa. Itu sering kita ketemu. Nah ini pentingnya nanti untuk dikomunikasikan pada pasien-pasien, komunikasi dengan kami tim dokternya, ini risk dan benefitnya gitu. Jadi benefit dari amputasi ini harus dipahami juga gitu, seperti itu. Ya nggak selamanya buruk juga sih ya dok ya kalau kayak gitu. Ya memang rumput tetangga juga lebih indah ya, nggak selalu semuanya kelihatan dari luar ya, sahabat sehat ya, nggak selalu luka kita lebih baik bukan berarti kita lebih baik. Pemeriksaannya harus holistik ya, harus angiografi dan sebagainya gitu, harus dilihat dari dalamnya juga. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Mungkin untuk masyarakat yang penderita diabetes, kebetulan tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan, tapi memang kakinya udah banyak luka, udah bolong-bolong. Kira-kira bagusnya tuh perawatan di rumahnya tuh kayak gimana dok? Dan apakah harus ada ahlinya? Misalkan harus pakai perawat datang ke rumah, atau bisa sendiri juga, tapi caranya kayak gimana? Mungkin masyarakat juga biar tahu nih dok. Masalahnya nih, ototnya, dagingnya kelihatan kan pasti agak takut ya masyarakat itu. Baiknya tuh perawatannya tuh gimana dok? Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang jauh ya. Iya. Susah ya. Jadi agak susah. Iya. Jadi idealnya itu merawat luka kan ada standar ya. Misalnya bagaimana segi kebersihan dok ya. Kebersihan misalnya alat-alatnya harus steril ya kan. Tekniknya harus ada antiseptik ya kan. Kemudian kedua selain bersih juga harus yang bisa menilai lukanya sejauh mana luka itu bisa misalnya ditentukan ini ringan, bisa dengan ganti balutan aja, atau ada perlu misalnya mini debridement, misalnya luka yang jalan mati dibuang, harus menilai, atau yang berat ini nggak bisa nih, tanda-tanda bahaya kita bahas ya. Yang ketiga adalah skillnya, bagaimana skill dan keberanian sebenarnya. Iya benar. Istrinya belum tentu bisa. Iya. Pasien-pasien saya istrinya nggak mau. Pas saya GV di poli, gitu ya, dia langsung kabur. Nggak tega dok ya. Nah itu dia. Jadi memang tantangan kita bagaimana sebenarnya kita ikut melatih ya dok ya, keluarga sampai batas-batas tertentu, misal luka ringan atau yang agak berat, agak sedang lah karena bagaimana dia bisa melakukan perawatan luka sendiri di rumah. Dengan peralatan kita edukasi syarat-syarat minimal apa harus bersih, misalnya kasak jangan pakai kapas gitu dok ya. Kan ada pakai kapas dok ya. Terus bagaimana cairan apa yang digunakan, kapan timingnya pakai salep, kapan nggak boleh pakai salep dulu,
dan sebagainya seperti itu. Oke. Kalau memang itu bisa, menurut saya sih nggak masalah. Masalah ya. Iya. Ya, kalau nggak bisa ya harus datang ke yang bisa berarti Iya, dok ya. kamu sakit kan Benar. ada klinik terdekat, Oke, ada puskesmas, puskesmas, iya, atau iya. punya tetangga, gitu, tenaga kesehatan yang paham gitu. Nggak selalu Google itu jawaban ya dok ya. Lebih baik ke ahlinya aja, entah dokter atau perawat dan sebagainya. Kalau ada Google di tempatnya, nggak terpencil amat kan. Oh, iya. Susah kalau butuh skill, butuh pengetahuan, butuh skill, dan itu nggak mungkin langsung orang awam itu nggak pernah megang kaki langsung dapat seperti ilham atau wahyu langsung untuk bisa ngerjakan gitu ya, nggak bisa mentransfer ilmu seperti itu. Pasti butuh pembiasaan. Mungkin dia pernah mengantar suaminya berobat di rumah sakit, dirawat, dia ngelihat cara bersihin, diajarin. Pasti harus ada proses transfer knowledge-nya, harus ada. Jadi harus cari akses memang. Ini pertanyaan agak politis karena bicara akses, bagaimana kalau nggak punya akses kesehatan ya. Jawabannya adalah pemerintah tolong sediakan akses kesehatan. karena tugas kami tenaga medis adalah mendiseminasikan pengetahuan tentang tata laksana kaki diabetes atau luka diabetes sampai ke ujung-ujung. Iya. Di kota besar ada subspesialis, terus nanti ke spesialis, minggir dikit yang umum, minggir dikit lagi mungkin perawat atau bidan atau yang di daerah lebih perifer gitu. Informasi ini harus sampai ke sana. Dengan sampai ke sana, jadi istilah kata kita dari tengah mendekat ke pinggir, masyarakat yang di pinggir juga ya usaha juga mendekat terdekat. Kalau sudah terjadi transfer knowledge, sudah sering kontrol, dijelaskan, lihat gimana caranya, diserahkan di rumah bisa. Masalah teknis supply seperti air sterilnya, obatnya segala macam ya itu nanti di mana tersedia akses kesehatan terdekat itu. Tapi ya pasti harus ada yang ngajarin dulu, itu dia harus datang dulu. Kenapa? Karena seperti di awal tadi bukan cuma merawat lukanya doang. Kendalinya itu kan ada 5 ya. Kendali lukanya iya. Kendali infeksinya, antibiotiknya misalnya gitu, nanti dibuang gitu. Kendali lukanya jelas. Pembalut-balutnya masih tertekan atau enggak. Kendali metabolik gulanya gimana, HB-nya gimana, kadar albuminnya gimana, misalnya status gizinya gitu, kadar metaboliknya. Kemudian tekanan, pressure, masih dipakai tertekan atau enggak, jadi pressure dan bukannya gimana, kendali tekanannya. Jadi banyak faktor yang dinilai gitu. Jadi itu harus kendalikan semua supaya kita mencapai hasil yang terbaik. Dan itu semua bukan cuma sekedar dia perawat lukanya bagus, gulanya nggak dikontrol, gulanya masih tinggi, cuma sama aja gitu. Kendali vaskuler satu lagi, aliran darahnya, kendali vaskuler, pembuluh darah tersumbat apa enggak. Kalau misalnya tersumbat karena bekuan tapi belum sampai total, mungkin perlu antiplatelet, pengejar darah misalnya gitu, atau mungkin kadang-kadang bisa di antikoagulan. Ya itu harus dikendalikan semua, dan itu nggak mungkin. Saya rasa sampai saat ini mungkin belum bisa kalau langsung langsung di perifer kerjakan gitu. Harus ada mendekat sedikit ke unit kesehatan terdekat, transfer knowledge, baru nanti bisa dilakukan. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan podcast ini juga jadi lebih tergerak ya dok, karena kayak gitu ya intinya kan harus kerjasama ya, baik dari dokter subspesialis, spesialis sampai yang ke ujung-ujung, yaitu semuanya juga harus tahu. Makanya mudah-mudahan yang nonton ini ya tergeraklah buat keluarga-keluarga tercintanya yang memang mungkin siapa tahu berada di kondisi ini yang nggak bisa, ya saya mau gimana dong, saya nggak ada akses, ya harus tetap usaha ya dok ya. Itu apapun caranya demi kesehatan. Ada penelitian itu bagaimana kasus kaki diabetes yang ditanganin oleh multidisiplin ya, dokter bedah, penyakit dalam, nutrisi, misalnya dokter gizi, dokter rehab medik, ortopedi kalau diperlukan, dan tenaga kesehatan lain misalnya perawat, terus caregiver dok ya, bagaimana keluarga sendiri itu kalau semua bergerak sama-sama itu lebih cepat untuk mencapai tujuan penyembuhan gitu. Outcome-nya lebih bagus. Jadi nggak bisa bergantung pada dokter bedahnya aja atau dokter internis aja, penyakit dalamnya aja. Jadi harus semuanya kita bergerak sama. Iya. Harus kerjasama gitu ya, sobat sehat RSUD Kota Bogor. Oke, mungkin ini juga menarik nih dok, paham-paham tradisional di Indonesia terkait perawatan luka. Kira-kira nih dok, kalau kayak herbal, entah dia pakai bentuknya obat, entah dia ditempelin daun di lukanya, entah itu kopi. Nah itu tuh pandangan dokter-dokter di sini bagaimana tuh dok? Apakah ada manfaatnya atau justru sangat memperburuk?
ya ini disclaimer ya, Iya. kita Ya, tanpa itu ini kita knowledge. tidak mendeskripsikan Iya. herbal atau herbalis atau apapun Iya. itu ya. Tapi yang sering orang lakukan kan self medicating tadi itu ya. Jadi dengan entah rumput apa diambil, tumpulkan ke Tumpulkan lukanya, luka. kopi ditaburin ke lukanya. Iya. Saya pikir sih itu 99% memperburuk keadaannya. Satu, itu daun entah steril nggak steril, Iya. taruh di situ udah ada infeksi, kena infeksi lagi. Yang kedua, bubuk-bubuk kopi atau apapun itu, ada yang kapsul apa dibuka, taburin ke situ. Kadang-kadang pengobatannya semu, kering di permukaan, dalamnya berantakan gitu. Dan kita tahu ini kan kaki diabetes, kendalinya bukan cuma bagian lukanya aja, gulanya gimana, vaskular aliran darahnya gimana, tetap tidak selesai hanya dengan memberikan terapi topikal seperti tadi disebutkan ya, daun ditaruh di situ, kopi kopi paling bermanfaat sekali untuk mengurangi aromanya, baunya, sebatas itu manfaat utamanya gitu. Ditaburin, wah kayaknya makin aneh, agak ekstrim sih dok. kayak tiramisu tuh kayak. Nah kalau herbal yang diminum atau herbal atau obat-obat alternatif yang diminum, sulit kita bilangnya, terus terang ya dok, sulit kita bilang karena kami terbiasa menjelaskan obat-obatan atau zat kimia atau apapun senyawa-senyawa yang kami tahu persis sudah pernah diuji, manfaatnya sejauh mana, dosis penggunaannya berapa, resikonya kalau diminum apa, komplikasi jangka panjangnya apa. Jadi ketika memberikan obat dengan dosis sekian, kami bisa bilang efeknya akan begini, efek sampingnya mungkin akan begitu, antisipasinya bagaimana gitu. Nah, herbalis atau obat-obatan yang kita bilangnya apa ya, complementary medicine ya. Complementary medicine ini rata-rata tidak memiliki informasi uji klinis seperti itu. Uji klinis itu maksudnya bukan pernah dipakai di kliniknya si Anu, bukan itu artinya. Uji klinis artinya testimoni namanya. Dan itu kan bisa bias karena dia menjualan gitu kan. Tapi clinical trial diuji dengan jumlah sampel sekian dibandingkan dengan yang tidak diobati, sejauh mana efeknya secara fair dan berimbang gitu. Dan itu dipublikasikan dengan cara yang baik. Nah itu saya rasa belum banyak yang complementary medicine yang punya efek ke sana gitu. Kita nggak nutup mata bahwa ada yang bermanfaat, tapi sejauh ini kalaupun ada manfaatnya, mungkin tidak seimbang dengan kondisi penyakitnya. Kondisi penyakit, kalau lukanya masih ringan mungkin bisa ngebantu sedikit, tapi ketika datang sudah hitam dengan gangren dan lain-lain, berharap banyak pada sesuatu yang efeknya minimal sekali, jatuhnya malah buang waktu. Dan tadi dokter Budi udah bilang time is slim, waktu berjalan makin besar kemungkinan untuk semuanya ke poli dokter Budi tadi gitu. Jadi ya udah jadinya lebih ke situ sih sebenarnya. Gitu. Oke, kalau dari dokter Budi sendiri saya ada cerita dok, lucu atau prihatin ya. Jadi pasien saya itu luka, anaknya luka ya. Ini sebenarnya bukan luka diabetes ya, luka secara umum. Udah saya bersihin, diberi demam, saya jet terapi. Pekan depannya kontrol teman-teman ya. Pas saya buka kuning, ya Allah ini apa gitu. Saya tahu itu kunyit. Nah, jadi herbal tadi, entah kunyit dikunyah dulu minggu terus tempelin. Disebur ya. Dok, ini pengalaman saya selama ini kucing saya kalau luka saya kasih ini, betul kayak ibunya maaf bukan dokter hewan, praktisi hewan lah ya. Jadi kalau habis tindakan steril kucingnya buat supaya kucing nggak infeksi, maaf bukan dokter hewan, bukan teknisi ya, dikasih kunyit jadi kering gitu. Makanya itu ya dokter Iqbal bahwa perlu ada uji klinis ya untuk herbal. Jadi tidak aman lah kalau pakai herbal langsung ditempel, karena yang paling penting tadi ya sisi kebersihannya, sterilisasi bersih apa tidak ya, steril tidak gitu kan. Jangan-jangan ditempel jadi lebih bahaya dibandingkan nggak pakai itu. Tapi memang ada beberapa yang sudah jadi fitofarmaka dok ya. Nah kalau dari fitofarmaka lah ya, itu ada herbal yang udah di uji klinisnya. Ya betul. Yang sering kita pakai mungkin ini bukan iklan ya. Jadi misalnya golongan protein ya. Misalnya albumin, namanya banyak lah mereknya ya. Itu banyak kita pakai untuk nutrisi, meningkatkan kadar protein. Karena salah satu pilar tadi kan tadi gue terangkan juga, pilar nutrisi. Bagaimana untuk bisa nutup butuh protein sebagai zat pembangun. Maka ada beberapa pabrikan yang memproduksi itu.
herbal atau fitofarmaka protein itu bisa dipakai. Oke. Iya. Iya, intinya nggak ada yang ajaib dok. Jadi mungkinnya orang nggak orang Indonesia salah lagi dok. Jadi orang Indonesia ya suka yang ajaib-ajaib dok. Iya. Jadi sukanya sakitnya udah parah bertahun-tahun, ngarapnya ada sesuatu yang langsung obat ini des sembuh selesai, Iya. masalah selesai. Obat dewa dong misalnya. Iya, makanya batu dicelup laku dulu kan, Iya. batu dicelup antri Sembur ada sembur, iya gitu. Jadi yang satu aja langsung beres gitu. Ya ini diabetes musuhnya. Diabetes ini Iya. sesuatu yang tumbuh dari kecil sampai besar. Iya. Dari dia ringan sampai berat, dari cuma kencingnya banyak malam sampai kakinya jadi hitam gitu. Iya. Faktornya banyak, sedentary lifestyle, nggak olahraga, faktor keturunan, terus ngarap sembuh hanya dengan satu yang ajaib saja nggak mungkin. Dan itu yang sering kita alami sekarang, orang berharap dengan sesuatu yang sangat ajaib, entah herbal yang sederhana, nggak mau ada efek sampingnya, tapi terus pengennya sembuh sempurna, ya itu nggak masuk akal, dan itu memang tidak mungkin, karena penyakit itu juga bukan penyakit yang ringan atau sepele kan, begitu. Nah, seringkali orang kan menggunakan yang sifatnya complementary medicine seperti itu dengan spirit seperti itu. Ini katanya bisa sembuh, ini katanya gini. Setengah mati loh kita jelasin diabetes itu nggak bisa sembuh. Ada remisi, tapi kalau ibu dalam tanda kutip nggak terkontrol lagi, ya nanti naik lagi gitu. Turunan ada, ini kan ya nggak bisa hilang gitu aja. Setengah mati jelasinnya. Katanya bisa sembuh, ujungnya ditipu orang jualan. Kalung 2,5 juta laku, alasannya bisa nyembuhin diabetes. Kalung loh 2,5 juta laku, obat dibayarin BPJS nggak diminum. Itu ya itu dia gitu ya, problematika ya kan dari masyarakat ya. Itu nature-nya begitu. Dan memang PR juga buat kita semua tenaga kesehatan supaya agak lebih meluangkan waktu sedikit untuk edukasi dengan cara yang tepat. Kadang-kadang kita ngomong terlalu halus ke pasien juga pasien bisa ngomongin halus nggak jalan juga. Kadang-kadang kita kepres. Harus tegas ya. Mau nunggu ini atau tunggu politik terbudi kakinya hilang gitu ya. Gitu. Mau nunggu kakinya hilang silakan. Mau nunggu matanya nggak lihat silakan. Kadang-kadang kita harus begitu. Karena apa? Karena ya case by case ya dengan pasien. Tapi tadi nggak ada yang ajaib gitu, nggak ada yang langsung seremta langsung akan kaki aja kendalinya macam-macam, gula yang dikontrol, aliran darahnya dikontrol, tekanan di kakinya aja harus dikontrol supaya lukanya tidak memburuk lagi gitu. Jadi nggak ada yang instan. Sakitnya nggak instan, sembuhnya juga nggak akan instan gitu. Ya salah satu bentuk usaha kita juga seperti ini dok ya. Harapannya outcome-nya ya supaya masyarakat juga lebih paham dan lebih siap untuk memahami penyakit-penyakit yang diderita gitu. Dan tanpa mendiskreditkan juga dok ya, minimal kalau memang mau herbal juga ya setidaknya yang teruji klinis dan sudah terkonfirmasi mungkin oleh dokter-dokter bahwa ya memang ada manfaatnya dan terbukti secara penelitian, bukan hanya testimoni gitu dok ya. Oke, mungkin ini dari saya pribadi nih dok, banyak juga soalnya warga-warga yang nanya sedikit di luar konteks. Memang kan diabetes itu cenderung lukanya pada kaki. Bagaimana kalau lukanya bukan di kaki? Contoh misalkan kan ya tiba-tiba ada yang di punggung lah pada pasien-pasien yang stroke, bed rest, atau bisa di tempat lain juga timbul si lukanya. Gimana tuh dok? Ya bisa di mana saja sebenarnya, karena kan prinsip dasarnya kan karena ada pressure, ada iskemia jaringan darah yang nggak sampai. Kalau pasien-pasien yang titik terendah tubuhnya itu bukan kaki, ya di area tersebut dia akan sering mengalami. Kaki kan karena memang banyak aktivitas, tekanan banyak di bawah. Kalau pasiennya bed rest atau tirah baring lama karena stroke atau karena sebab lain nggak bisa aktivitas berbaring terus, ya mungkin di punggung, mungkin di bokong, mungkin di belakang, saya pernah ketemu di oksipital, belakang kepala situ gitu, itu pernah ketemu juga, dan modelnya bisa seperti yang di kaki juga begitu. Meskipun memang ya mungkin secara vaskularisasi mungkin lebih rentan yang di kaki barangkali ya, karena itu di bawah terus. Itu mungkin saja. Tata laksananya saya pikir tidak jauh berbeda, tapi mungkin Dr. Pri lebih detail tata laksana luka. Iya dok, setuju ya. Jadi luka diabetes tidak hanya bisa terjadi di kaki ya, bisa terjadi di tempat-tempat misalnya lain ya selain kaki yang tadi mengalami tekanan ya. Ketika misalnya ada pasien bed rest lama, maka misalnya akan timbul di punggung atau di sekitar bokong itu belakang ya, jadi akan timbul ulkus gitu, atau di kaki dok, atau di tangan yang misalnya tempat-tempat dia tekan ini ya. Saya beberapa pasien
di tangan ya. Ada. Oh, oke. Jadi tidak semua luka diabetes di kaki, atau dibalik, tidak semua luka di kaki itu luka diabetes itu. Ini di luar konteks ya. Iya. Nah, jadi ada juga luka di kaki ternyata penyebabnya bukan diabetes. Nah, Ini perlu penilaian luka. Makanya datanglah ke RSUD ya. Ya biar itu periksa ya. Kita lukain luka karena apa? Oke. Ya. Mungkin sebelum nutup nih dok, ada kata-kata motivasi nggak nih dok untuk pasien-pasien kita nih sahabat sehat RSUD Kota Bogor terkait terutama ya diabetes dan luka-lukanya gitu, biar masyarakat juga lebih tergerak nih, dan ya podcast ini pun akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan tunggu luka menjadi parah ya, teman-teman sahabat sehat Kota Bogor dimanapun berada ya, di semua wilayah di Bogor ya. Jangan tunggu luka itu tambah parah. Segera konsultasi, datang ke dokter untuk mencari pertolongan. Ya. Yang kedua, jika ada teman-teman atau saudara atau orang tua yang terlanjur diamputasi, maka saya boleh kasih tips, jangan merasa sedih ya, jangan merasa dunia ini berakhir gitu, karena cenderung kalau berperasaan berpikir seperti itu, misalnya pasien diabetes terpaksa amputasi, dia murung gitu ya, bahkan cenderung depresi, maka cenderung akan lebih banyak diam, justru akan bertambah tadinya aktif, udah amputasi terus pikirannya berat, jadi dia makin banyak bed rest, itu akan lebih menimbulkan banyak keluhan, darahnya nggak lancar, makannya mungkin tidak diatur ya, nggak berobat juga untuk gulanya, itu akan menimbulkan efek lebih buruk. Tapi sebaliknya, kalau diterima dengan positif ya, bagaimana dia menerima itu ya udah dengan kondisi memang kondisi saya seperti ini, dia tetap ceria, tetap berobat, tetap bergerak aktif, maka insya Allah ada jalan gitu. Tadi dengan kaki palsu dan sebagainya. Kita aja. Dari dokter Iqbal? Itu udah luka ya dok ya, luka seperti itu. Saya mungkin lebih awal sedikit. Intinya diabetes sobat sehat Kota Bogor semua, jangan pernah anggap enteng diabetes. Jangan pernah menganggap ringan, memandang sebelah mata sama yang namanya diabetes. Itu punya diabetes itu seperti kita punya anak bandel, lebih gampang kita ngaturnya ketika dia masih kecil. Kalau nunggu dia SMA berantem dulu, tawuran dulu, susah ngaturnya. Nah, diabetes juga gitu. Ketika dia masih awal dengan tanpa komplikasi, kita harus aware di situ. Kenali dari awal mungkin kita diabetes seperti separah apa diabetes kita, komplikasi sudah ada atau tidak, serius ditangani, kejar sampai targetnya tercapai, sampai gulanya normal, sampai komplikasinya terhindarkan begitu. Jadi jangan pernah anggap enteng diabetes. Ini penyakit yang sekarang mungkin nggak berani bilang nggak sembuh, tapi remisi itu jarang sekali terjadi. Sebagian besar akan tidak bisa sembuh beliau seperti itu. Jadi akan berhadapan dengan diabetes seumur hidupnya, dan jangan dipandang sebelah mata, karena ketika sudah ketemu dengan komplikasi, lebih sering adalah point of no return, tidak bisa kembali. Jadi kenali sedini mungkin, address, kendalikan supaya tidak perlu berhadapan dengan komplikasi-komplikasi yang diabetes gitu. Iya. Ya, sehat itu mahal ya dok ya. Gitu. Jadi sayangi diri sendiri, sayangi orang yang disayangi, ya jangan sampai karena diabetes berlarut-larut sampai ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ada pertanyaan dari yang nonton nggak kira-kira nih, dari yang komentar? Belum. Nggak ada. Nggak ada nih pertanyaan live ya, biasanya ada pertanyaan live. Oke. Mungkin pasti nantinya masih banyak dok masyarakat yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi lebih, bahkan mungkin ingin periksa kondisinya. Mungkin apalagi sekarang narasumbernya ada dokter Budi dan dokter Iqbal. Boleh nggak dok di-share jadwal praktek dokter nih, terutama di RSUD itu hari apa aja dan berapa aja, supaya masyarakat juga bisa bertanya secara langsung kepada dokter Budi ataupun dokter Iqbal. Ya, baik. Untuk jalur praktek, saya di RSUD praktek setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Ya, Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Senin, Rabu, dan Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Sedangkan untuk Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Jam 1 sampai jam 3 sore. Oke.
Iya, kalau saya di RSUD Senin, Rabu, Jumat jam 10 sampai 15, Selasa, Kamis jam 15 sampai jam 17. Tapi SMF penyakit dalam terdiri dari 7 spesialis penyakit dalam dari RSUD Kota Bogor. Jadwalnya membentang dari Senin sampai Sabtu dengan jam masing-masing. Insya Allah kalau jam kerja, Sobat Kota Bogor datang ke RSUD Kota Bogor pasti ada yang sedang praktek, silakan ya. Iya. Jadi tidak harus ke saat tertentu ya. Kita full di jadwalnya, bisa diakses di Instagram tadi ada jadwalnya. Iya. Ya apapun yang masyarakat Sahabat Sehat mau periksakan, insya Allah di RSUD semua tersedia dan oleh dokter-dokter yang memang pastinya sangat kompeten dengan ya ada yang spesialis, ada subspesialis dan sebagainya. Pastinya kita akan sangat welcome gitu. Jadi nggak usah takut datang ke rumah sakit karena stigma takut ke rumah sakit itu masih kental ya dok sama sekarang ya. Kita juga nggak ngigit sih kayaknya. Itu yang keseringan. Bukan juga ya. Malah hobi dok ya. Gitu tuh. Aja gitu. Ada juga kayak gitu. Ya udah. Ya, kita Oke deh, mungkin sekian dulu dokter podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa buat semuanya, buat kita, buat masyarakat, buat teman-teman semua di sana. Tolong sebarluaskan pengetahuan ini biar Indonesia juga semuanya sehat jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dulu dari kami podcast kesehatan hari ini. Terima kasih. Selamat siang, sahabat sehat Kota Bogor.